Fungsi kontrol tadi udah saya jelasin ya. Mau tahu apa yang udah kita lakuin itu sesuai nggak sih? Yang udah kita kerjain itu sesuai standarnya nggak sih? Tujuannya apa lagi? Supaya menjamin kontinuitas implementasi dari perencanaan. Setiap perusahaan itu pasti punya rencana. Misalnya, saya mau bikin kampanye. Kampanye misalnya adalah lingkungan hidup. Saya perusahaan rokok. Biasanya perusahaan rokok sering banget tuh, karena mereka berusaha untuk menjaga image mereka di mata masyarakat baik. Jadi biasanya perusahaan rokok itu akan melakukan seperti memberikan beasiswa, kemudian adanya aksi lingkungan hidup, kemudian ada lagi biasanya kalau rokok tuh banyak banget, seperti mungkin konser-konser disponsori oleh rokok-rokok. Nah, jadi tujuannya kontrol tuh apa sih? Yang tadi, pada saat sebuah perusahaan punya rencana nih, saya mau bikin acara lingkungan hidup, mau tanam 1000 pohon. Pada saat kita udah tanam 1000 pohon, bener nggak sih itu memberikan efek bagi perusahaan supaya image-nya berubah jadi baik? Dikontrol. Apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan tuh dikontrol. Ternyata bener loh, semenjak adanya aksi lingkungan hidup itu, penjualan produknya meningkat. Oh, berarti aksi mereka sukses. Tapi ketika misalnya mereka sudah melakukan sesuatu dan respon dari masyarakat itu jelek, dalam arti tidak ada yang mau beli, penjualannya segitu-segitu saja, berarti mereka tidak berhasil mengkomunikasikan tujuan aksi yang mereka lakukan kepada si masyarakatnya. Jadi dikontrol. Gimana cara mengkomunikasikannya kepada masyarakat? Ya itu tadi banyak cara ya, nggak cuma iklan, nggak cuma berbagai kegiatan, nggak cuma dari majalah, koran, televisi dan sebagainya, radio, banyak sekali caranya. Menghindari penyimpangan, pastinya kita berharap bahwa semua karyawan kita, misalnya saya punya perusahaan gitu ya, semua karyawan kita, oh iya nggak apa-apa Mbak Desi, silakan ya. Kemudian saya tetap lanjut ya. Menghindari penyimpangan, pastinya pada saat saya ngecek, kalau balik lagi yang tadi soal masalah absensi, saya sebagai seorang manajer, saya akan ngecek apakah karyawan ini malas-malasan nggak ya. Dari absensinya kan kelihatan, oh ternyata rajin ya, yaudah deh saya kasih bonus. Oh malah ternyata yang ini jarang masuk, yang ternyata yang ini pulangnya cepet banget, atau malah datangnya telat banget. Jadi terjadi penyimpangan, tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yang jadwal dari jam 8 sampai jam 5, malah korupsi waktu, seperti itu. Dan membina disiplin kerja, pastinya dengan adanya kontrol, kita bisa tahu karyawan kita tuh disiplin nggak sih, kayak gitu. Yang tadi masalah absensi ya tadi saya udah jelaskan, karyawannya tepat waktu atau enggak, dia disiplin atau enggak. Jelas ya? Saya lanjut, kemudian sebentar. Oke, fungsi kontrol ini dapat berjalan efektif bila informasi disampaikan jelas pastinya. Informasi nggak boleh nggak jelas ya, dan tidak mengandung ambiguitas. Ada yang tahu ambiguitas apa? Bisa tolong ditulis kalau yang tahu ambiguitas. Ada yang bisa respon saya? Betul sekali, dari kata ambigu. Apa tuh ambigu? Ada yang tahu? Coba, saya mau tahu, teman-teman tahu nggak nih ambiguitas itu apa? Mempunyai dua makna. Ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu Mbak Desi. Makasih ya. Oke, jadi intinya kalau ambigu itu sebenarnya tidak jelas. Maksudnya itu apa sih? Seperti contohnya,
kata-kata yang ambigu. Maksud yang ingin disampaikan itu bisa jadi nggak nyampe, mempunyai dua makna. Bisa jadi yang tadi kalau saya bilang anggukan kepala itu bisa jadi adalah iya, bisa jadi juga ngeledek, itu ambigu artinya. Nggak tahu maksudnya orang itu tuh menerima menerima jawaban kita atau enggak. Contoh ambigu lagi. Saya bilang begini, ya terima kasih untuk partisipasinya, nanti saya coba lihat ya reportnya. Intinya adalah pada saat saya ngomong kayak gitu, saya ulang ya, ya terima kasih untuk partisipasinya, nanti saya lihat reportnya. Itu ambigu. Kenapa menurut saya ambigu? Karena bisa jadi itu adalah reportnya benar-benar bagus, dia sangat menghargai partisipasi saya, atau malah dia sebenarnya tidak suka. Seperti itu. Jadi itu mengontrol. Kita harus lihat apa sih hasil daripada yang kita komunikasikan. Kalau reaksi yang diberikan oleh orang itu kira-kira ambigu, berarti komunikasi udah gagal. Iya, betul. Dari nada bicaranya seperti tidak suka. Betul sekali. Jadi ambigu. Maksudnya apa? Ini orang marah atau enggak ya? Misalnya gitu. Itu adalah fungsi contoh sepelenya. Jadi fungsi kontrol ini berjalan efektif. Kenapa? Kalau pesan yang disampaikan itu nggak ambigu. Ya kalau ambigu, orang yang dengerin nggak ngerti. Ini maksudnya apa ya? Ya udah Mbak, terima kasih udah datang ke interview. Tapi ngomongnya nggak enak nih. Ya udah terima kasih. Nanti saya kontak deh. Itu bisa jadi iya diterima atau malah sebenarnya nggak diterima dan nggak akan pernah dikontak. Seperti itu. Jelas ya? Komunikasi yang dilakukan memperkaya skill karyawan. Pastinya, segala informasi yang sudah diberikan kepada karyawan diharapkan bahwa bisa memperkaya kemampuan karyawan untuk kedepannya. Kenapa? Jadi yang tadi, misalnya dimotivasi supaya jualannya bagus. Nah, berarti skill karyawan dalam memotivasi konsumennya semakin tinggi dong. Gencar-gencarnya nih buat jualan produk supaya laku gitu kan, supaya dapat bonus misalnya. Ya udah deh, mau saya ngomong A sampai Z juga yang penting saya bisa jualan, kata si karyawan kayak gitu. Nah, jadi dikontrol, hasilnya baik dan memperkaya skill karyawan juga. Bawahan mampu menggunakan informasi tersebut. Nah, yang tadi, si perusahaan kasih informasi kepada karyawannya. Dilihat hasilnya, karyawan ini ngerti nggak maksudnya apa. Kalau ternyata hasilnya baik dan sesuai dengan yang perusahaan kasih, berarti si karyawan ini mampu menggunakan informasinya dengan baik juga dan membuka saluran umpan balik. Maksudnya adalah ketika kontrol itu adalah tujuannya kita mau tahu, Mbak, saya kan udah bilang nih kemarin mau pesen barang gitu ya, 10 biji dikirim ya ke tempat saya. Nah, ngomongnya enak, jelas. Nah, kemudian benar nih, sampainya 10 biji. Nah, berarti ada umpan balik kan di situ bahwa pesan yang kita sampaikan ini sudah sesuai karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi fungsi kontrolnya jalan. Oh ya, sudah benar adanya sesuai dengan tujuan awalnya. Seperti itu ya. Kemudian ada 3 jenis umpan balik. Umpan balik informasional, korektif, dan peneguhan. Mungkin kalian mau cek juga di dalam modulnya ya. Itu ada bagian dari fungsi kontrol ya. Jadi kalau misalnya umpan balik yang informasional, dalam melakukan kontrol informasi yang datang dari bawahan kepada atasan sangat penting karena monitoring kepada bawahan didasarkan pada informasi ini. Halaman 2.7 boleh dibaca ya. Jadi adanya umpan balik. Yang tadi, umpan balik itu ada 3. Yang informasional itu jadi lebih bersifat atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan. Memonitor, nyampe nggak sih informasinya. Kalau korektif gimana? Lebih ke evaluatif, mengevaluasi. Ada kesalahan nggak? Atau nggak ada kesalahan? Kalau ada kesalahan diperbaiki. Kemudian peneguhan bahwa sebagai alat utama untuk pencapaian kinerja optimal individu dalam organisasi bisnis. Dilakukan dengan memberikan gambaran terhadap prestasi kerja. Jadi, yang tadi, dimotivasi dilihat hasilnya, sesuai atau enggak, sesuai dengan target perusahaan atau enggak. Jelas ya? Saya lanjut lagi.
Ke yang terakhir, fungsi emotif. Bicara mengenai tadi itu, iklan sabun, iklan produk bayi, iklan perumahan. Tujuannya apa sih? Supaya meningkatkan penerimaan isi pesan. Kita punya pesan, perusahaan punya pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat itu nanggep. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin gak hanya kata-katanya, pakailah sabun Lux, belilah, pakailah Mami Poko, tak ada bocor. Nah, kalau iklannya kan gitu ya, iklannya Mami Poko Pampers, ingat saya. Nah, jadi apa namanya? Mungkin nggak cuma dari kata-kata yang disampaikan, tapi dilihat lagi kalau si Mami Poko ini, kalau sekarang, kemarin saya pulang ke Indonesia, saya sempat lihat iklan barunya Mami Poko ya, dan dia bilang ada ukuran L, dia bilang gitu, dan bayinya tuh gendut banget. Jadi di sini memancing emosi ibu-ibu gitu ya, bahwa anak saya juga kayak gitu tuh gitu. Ternyata dia ada ukuran gedenya ya, saya beli itu aja deh, nggak ada bocor lagi. Jadi jadi memancing emosi si ibu ini. Jadi intinya fungsi emotif itu lebih kepada visual, terlihat, yang bisa dilihat oleh konsumen, yang bisa dilihat oleh pelanggan. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut dulu sampai fungsi terakhir ya. Koordinasi yang terakhir adalah untuk merumuskan tujuan dan sasaran, menetapkan jadwal kerja, penugasan, dan menerima umpan balik. Oke, intinya adalah fungsi koordinasi itu manajemen antara sumber daya perusahaan itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya perusahaan itu apa aja sih? Manusia, ada modal, kemudian ada peralatan produksi, ya, ada uang, ada apa lagi? Ada produk mentah. Kita sedikit bicara manajemen. Jadi semua 5 elemen daripada manajemen yang tadi saya bicarakan bekerja sama, ya manusianya, ya produk barang mentahnya. Misalnya mau bikin baju, kita punyanya barang mentahnya kain, kita punya mesinnya juga, ya kan, dan kita punya uang untuk beli kainnya, beli modalnya, gitu kan. Nah, dikoordinasikan untuk apa? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa? Misalnya, pastinya pertama adalah untuk mendapatkan laba, yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan, pastinya ya. Jadi koordinasi itu lebih ke secara menyeluruh. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut lagi. Saya mau tanya dulu nih, ada pertanyaan atau enggak? Bahan materi kita agak sedikit banyak hari ini, dan kita hanya punya waktu 1 jam lagi. Oke, jelas ya? Oke, syukur kalau jelas. Nah, kita lanjut ya. Teman-teman semua boleh buka modulnya nomor 213, halaman 2.13. Sekarang kita bahas komunikasi internal dalam komunikasi bisnis. Internal, judulnya juga internal. Kalau internal itu berarti di dalam, ya, di dalam perusahaan. Siapa sih yang di dalam perusahaan? Pertama, pemilik. Iya dong, pasti semua perusahaan itu ada yang namanya pemilik. Saya mau tanya, ada yang tahu istilah stakeholder? Ada yang tahu? Coba dong, boleh nggak jawab pertanyaan saya? Stakeholder itu pakai kata-kata sendiri. Pakai kata-kata sendiri. Di modul sudah ada. Kalian boleh baca, tapi saya mau dengar, saya mau lihat menurut pendapat kalian stakeholder itu siapa sih? Kelompok yang berada di dalam maupun luar organisasi. Oke, siapa lagi? Ayo, jangan Mbak Desi dulu, yang lain. Mbak Yuliana, atau Mas Rian, Mas Rudi, Mbak Dina, dan ya yang lainnya. Untuk Mbak Desi, ada benarnya kelompok yang berada di dalam maupun luar organisasi